Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini masih memberikan banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat ya. Saudara-saudaraku, hari ini podcastnya mengenai sesuatu yang biasa dilakukan dalam konteks budaya orang Indonesia ya, terutama ketika kita bersilaturahim, berkunjung ya, baik itu dalam rangka macam-macam ya, dalam rangka kondangan ya, dalam rangka memperingati hari-hari tertentu ya, atau juga dalam konteks hari-hari besar ya. Nah, tentu saja yang akan kita sampaikan ini adalah satu alternatif ya, masih dalam kaitannya dengan bagaimana kita menjaga kesehatan. Dan ketika kita membawakan bingkisan, membawakan oleh-oleh atau apapun ya yang kita berikan kepada tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, teman kita ya, alangkah baiknya memperhatikan variasi-variasi makanan yang kalaupun tidak, orang bilang tidak sehat maksimal gitu ya, karena sebenarnya sehat itu pun juga relatif ya, bagi orang tertentu ya minuman manis itu masih oke gitu ya, tentu selalu dalam konteks terkendali, terkontrol ya, tetapi bagi sebagian orang kan tidak cocok gitu ya. Nah, kali ini yang akan kita sampaikan adalah makanan-makanan sehat yang bisa kita jadikan bingkisan, kita jadikan oleh-oleh kepada saudara-saudara kita, sedulur-sedulur kita, dan semuanya ya. Yang pertama, dan saya kira ini sudah mulai banyak dilakukan oleh orang, salah satu bingkisan yang kita bawa dalam menengok orang sakit ataupun kemana kita silaturahim adalah buah-buahan ya. Jadi apalagi kalau kita tahu persis bahwa kerabat kita ini termasuk orang yang sudah memiliki lifestyle yang healthy, yang sehat ya, saya kira buah-buahan ini adalah yang sangat cocok ya menjadikan bingkisan ya. Tentu soal harga tinggal kita memilih ya, dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal. Di dalam konteks variasi buah juga ada gitu ya. Jadi kita sesuaikan saja dengan kantong kita ya, barangkali juga dengan kepada siapa kita akan memberikan gitu ya. Kemudian alternatif yang kedua, yang bingkisan yang lebih sehat adalah kita kirimkan yang hari ini sering disebut granola ini ya. Saya juga belum cukup familiar dengan ini walaupun sudah pernah makan gitu ya. Namun ini juga makanan yang dianggap ya, atau direkomendasikan sebagai makanan yang lebih sehat untuk bingkisan ya. Jadi granola ini adalah merupakan makanan yang terbuat dari oat ya, kacang-kacangan ya, buah kering dan madu ya. Nah, ini granola ini sangat kaya dengan serat ya, protein dan vitamin yang baik untuk kesehatan pencernaan dan jantung ya. Jadi ini menjadi satu alternatif di samping yang pertama buah-buahan yang mungkin jauh lebih familiar, lebih populer di tengah-tengah kita. Kemudian alternatif ketiga adalah keripik sayur dan buah ya. Jadi inilah dalam konteks budaya kita ya, banyak sekali kita ini memang sangat suka dengan gorengan ya, termasuk di dalamnya adalah sayur dan buah pun kemudian dibikin menjadi sebuah keripik ya. Baik ini sebagai sebuah cara untuk memperlama ya, durasi
dari makanan itu supaya bisa terus dimakan ya, karena ketika musim panen kadang-kadang ada buah-buah tertentu yang sedemikian melimpah ya, sehingga kalau kita tidak olah ya akhirnya menjadi busuk ya. Salah satu alternatifnya bisa dibikin menjadi keripik sayur dan buah ini, dan ini ya menjadi camilan alternatif ya yang lebih sehat dibanding kita memilih keripik kentang, keripik singkong dan lain-lain ya. Jadi tentu ini kan alternatif ya. Jadi kalau karena kita masih suka makan keripik, jadi alangkah baiknya kita ganti keripik singkong, keripik kentang kita ini dengan keripik buah dan keripik sayur ya. Kemudian rekomendasi yang selanjutnya adalah alangkah baiknya kita bisa mengirimkan kacang-kacangan dan biji-bijian ya, jadi sebagai sumber protein nabati ya, yang tentu saya sangat serat ya, kaya serat ya. Jadi kalau di hari Lebaran kemarin tuh ada kacang mete, kacang tanah gitu ya, itu jauh lebih bagus ya dibanding tadi yang keripik-keripik yang dari karbohidrat gitu ya. Jadi kacang-kacangan ini mungkin menjadi alternatif ya. Ini pun juga bisa kita variasi harganya ya. Jadi ada biji matahari yang kita sering kenal dengan kuaci ya, itu ternyata itu jauh lebih sehat dibanding makanan-makanan yang lain. Tentu saja harus dikendalikan kadar garamnya kan gitu ya. Kemudian sudah yang kelima ya, itu adalah madu ya. Jadi nah ini untuk madu ini saya memang termasuk yang hari ini sudah selalu membiasakan bahwa di rumah itu selalu ada stok madu ya. Madu itu pun juga tentu kalau kita bicara tentang kualitas ya dari A sampai Z ya, tetapi ya setidak-tidaknya kalau kita sebut madu ya sudah pasti kan ada kandungan madu ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang yang berkualitas ya harganya juga cukup bunyi ya. Jadi tetapi ya pilihlah madu lah gitu ya, sesuai dengan kualitas dan kuantitas ya. Jadi kadang-kadang kita mungkin kalau anggarannya mepet ya kita beli yang berkualitas tetapi dengan kuantiti yang sedikit ya. Hanya saja memang kadang-kadang kan kok kayaknya gimana gitu ya membawa bingkisan madu kalau misalnya hanya berapa mililiter gitu ya, misalnya hanya sekitar seperempat liter atau bahkan hanya 100 mililiter gitu ya. Jadi tapi ya enggak apa-apa gitu kan, namanya juga bingkisan ya. Kemudian alternatif lainnya yang bingkisan lebih sehat adalah kita kirimkan atau kita bawa bingkisan hal-hal yang dari herbal ya, bisa teh herbal ya. Jadi banyak teh herbal yang memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh ya. Jadi Anda bisa mengisi bingkisan Anda ya, oleh-oleh Anda dengan berbagai macam teh herbal seperti teh jahe, teh peppermint dan sebagainya ya. Jadi ini jauh lebih sehat ya dibanding hal-hal yang lain ya. Kemudian nah ini yang harganya sebenarnya memang bagi untuk kalangan bawah ya mahal ya, yaitu keju ya. Jadi keju ini juga bisa menjadi alternatif bingkisan yang lebih sehat ya, karena keju ini kaya akan kalsium dan vitamin D ya, dua nutrisi yang penting untuk kesehatan tulang dan gigi ya. Jadi kalsium membantu menjaga kepadatan tulang, sedangkan vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium ya. Kemudian yang terakhir adalah biji-bijian utuh ya. Jadi kadang-kadang kalau kita yang tadi beberapa hal mungkin bisa langsung kita pakai ya, tetapi kalau kita membawa bingkisan biji-bijian yang utuh itu juga akan lebih baik dan lebih sehat ya. Jadi mengisi bingkisan kita dengan beras merah ya, dengan roti gandum yang utuh gitu ya. Jadi ini akan menjadi hal yang lebih sehat ya. Jadi kita pilih beras merah ya, sekaligus juga memperkenalkan ya bahwa beras itu sesungguhnya yang lebih sehat adalah beras merah ya, walaupun ya makanan kita ini kan nasi yang macam-macam, tetapi
beras merah itu menjadi alternatif yang bisa dimakan oleh siapa saja, apalagi di tengah-tengah kita ini kan ternyata penderita DM kita ini kan cukup tinggi ya. Jadi saya kira beras merah menjadi satu alternatif bingkisan yang bisa kita bawa sebagai oleh-oleh ke kerabat, teman, dan semuanya ya. Apalagi kalau kita tahu persis misalnya kerabat kita ini banyak yang kena gula gitu ya. Saya kira mengirimkan atau membawa bingkisan biji-bijian utuh seperti beras merah dan gandum yang utuh tadi akan jauh lebih sehat, dan insya Allah akan membawa kita ini menjadi perilaku yang lebih sehat lah gitu ya. Jadi itu ya informasi ringan ya tentang bingkisan-bingkisan yang bisa kita jadikan alternatif ya ketika kita berkunjung ke saudara, ke teman, ke kerabat. Bawalah bingkisan-bingkisan yang membawa pada hidup yang lebih sehat ya. Sekian, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.